السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Kita dapat berkumpul bersama kembali di Masjid An-Nur ini. Setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hampir rasa pangling malam ini. Ternyata semingguan ini ulun putar-putar di kampung Arab aja. Malam Selasa di Ar-Ridho, malam Arba di Al-Islah, malam Kamis di An-Nur, siang Kamis di An-Nur, sempat malam Jumat di Banjarbaru, dan subuh Jumat di Al-Munawwarah, malam Sabtu di sini. Jadi ulun hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5 putar-putar semingguan di sini. Mudah-mudahan kita kada berdedulakan. Yang kita sampaikan adalah bagian daripada agama. Ulun mohon maaf jika nang disampaikan itu terbulik-bulik. Karena agama itu pasti terbulik-bulik. Apabila ada berita agama nang pina baru, pina aneh, perlu juga diwaspadai tentang sumber agama itu dari mana. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kajian terdahulu pernah ulun sampaikan di masjid ini tentang orang-orang yang pasti tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu kan harapan kita. Kayak apapun kita ini berada pada jalan di luar daripada jalan Allah, pasti kadang-kadang maunya masuk neraka. Kalau ada nang berucap aku kada apa-apa jua masuk neraka, inya munafik, hatinya kada mau masuk neraka. Neraka itu tidak ringan. Neraka itu dahsyat. Bukankah diceritakan neraka itu jempol aja yang diinjakkan, yang mendidih adalah otaknya. Jadi telapak batis nang dijajak ke neraka, yang mendidih adalah otak-otak dan daging-daging yang ada di kepala. Saking panasnya. Beda lamun kita berjalan pagi dari komplek ke komplek, paman jaga malam belum sempat memati timbunan, terjajak timbunan sedikit nang melepuh telapak batis. Tapi kalau neraka diinjakkan telapak kaki, maka mendidihlah sekujur tubuh. Dahsyat luar biasa. Panas luar biasa.
Memang itu sarana Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang Islam tapi ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi neraka bukan khusus orang yang tidak beriman aja. Ada orang yang mukmin, orang yang beriman tapi ingkar kepada Allah. Kadar berapa besar kemaksiatan yang belum selesai, maka sebesar itu, sepanjang itu dia melewati proses di dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka orang-orang yang akan masuk neraka itu menyesal habis-habisan. Belum laginya masuk ke dalam neraka, ia sudah menyesal habis-habisan. Orang kafir, qolal kafiru ya laitani kuntu turabah. Orang kafir berkata, kenapa aku dijadikan manusia? Lebih baik dijadikan tanah aja. Kenapa ini? Karena dahsyatnya siksa yang akan menunggu bagi orang kafir. Kalau orang kafir manusia, maka akan disiksa. Coba dulu maka tanah aja ujarnya. Maka kada disiksa. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Juga orang kafir. Kenapa dahulu waktu di dunia aku tidak beriman? Kenapa aku kafir waktu di dunia? Karena ancaman dahsyatnya neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kajian malam ini, ulun ingin sampaikan beberapa macam yang Nabi sampaikan kepada kita lewat hadis-hadis sahih. Orang yang tidak disentuh, orang yang tidak disiksa di nerakanya Allah Ta'ala. Artinya kalau kada disiksa di neraka, berarti masuk ke surga. Masuk ke surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai semangat orang yang kada mau di neraka. Dalam surah Al-Furqan termasuk hamba Allah, walladzina la yad'una walladzina yaquluna rabbana rif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini hamba Allah. Allah akui sebagai hambanya. Orang yang selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan hamba daripada azab jahannam. Kalau kita berdoa minta jauhkan daripada neraka jahannam dan Allah kabulkan doa itu, kan keberuntungannya lawan kita. Kita yang beruntung dari doa kita yang Allah ijabah. Tapi kata Allah, orang yang sering berdoa seperti ini adalah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Artinya Allah suka manakala ada manusia yang kada mau masuk neraka. Dan Nabi katakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku tuh akan masuk surga kecuali yang kada mau masuk surga, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang kada mau masuk surga? Waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad apa? Orang yang taat kepadaku akan masuk surga. Orang yang maksiat kepadaku itu orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi dititinya, dilewatinya langkah-langkah kehidupan di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan bahwa dia tidak mau masuk surga. Karena jalan surga, jalan neraka terpampang jelas di hadapan kita. Terpampang jelas di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang tidak disentuh api neraka. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Anas pada saat dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Man shalla yawma snataini asyara raka'atin. Siapa yang salat 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailah, tiap siang dan malam. Siapa salat 12 rakaat siang dan malam, haramallahu lahamahu 'alan nar. Maka Allah haramkan dagingnya disentuh api neraka. Luar biasa. Salat yang mana yang 12 rakaat? Coba kita tengok lagi hadis yang berikutnya dari Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berkata, apa kata Ummu Habibah? Qultu sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man shallas nataini asyarat raka'atin fi kulli yawmin wa lailah. Siapa yang salatnya 12 rakaat tiap malam dan siang, banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan rumah di surga. 12 rakaat lagi. Dari dua hadis yang sahih kedua-duanya. 12 rakaat. Coba kita tengok hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar berkata, hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memelihara apa yang Nabi tinggalkan kepadaku. Apa yang Nabi tinggalkan kepada Abdullah bin Umar? Asyara raka'atin, 10 rakaat. Aku senantiasa memelihara apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 rakaat. 10 rakaat itu apa? Raka'ataini qabla zuhri. Di sini pecahnya nang 12 nang 10. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla subhi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur ditambah 2 rakaat sesudah zuhur, qabliyah ba'diyah namanya. Tambah 2 rakaat sesudah maghrib, tambah 2 rakaat sesudah isya, tambah 2 rakaat sebelum subuh, berarti jumlahnya 10 rakaat. Dari Abdullah bin Umar, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Di mana yang 12 rakaat itu? Yang 12 rakaat menurut Ummu Habibah dan Anas bin Malik. Beliau adalah orang-orang yang juga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dekat seorang Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri tercintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka tidak orang yang dekat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diserahkan pada umur 10 tahun oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat orang Madinah memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi dan rombongan yang berhijrah, Ummu Sulaim seorang wanita janda beranak satu, tidak memiliki apa-apa, dan dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak ada yang saya bisa berikan kepadamu, tapi saya punya anak laki-laki namanya Anas. Saya serahkan Anas ini kepada engkau ya Rasul. Suruh dia pekerjakan dia, bimbinglah dia. Maka Nabi menerima Anas itu umur 10 tahun. Pada saat Nabi datang ke Madinah dan Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Artinya Anas bin Malik ditinggal Nabi wafat usia yang tidak terlalu tua, usia 20 tahun, dan dia termasuk 5 besar di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana dikatakan Anas adalah sahabat yang tidak dekat dengan Nabi? Anas yang banyak bercerita tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik katakan 12 rakaat. Abdullah bin Umar katakan 10 rakaat. Ummu Habibah katakan 12 rakaat. 1 rakaat itu mereka dengan melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur berarti 6 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur. 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kita tidak masuk kepada perbedaan dan tidak pantas untuk diperbedakan. Artinya mau yang 10 silahkan, mau yang 12 silahkan. Yang perlu dipertanyakan awaknya masih sehat, waktunya masih lapang, tapi kada tegawi rakaat yang 12 itu. Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa kita harus pertanyakan? Janji yang disampaikan baginda Rasul kepada kita adalah indahnya rumah di surga. Janji yang disampaikan oleh Rasul kepada kita dari Anas bin Malik, jasadnya tidak disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Artinya solat yang menyertai solat wajib. Bagaimana dengan solat wajibnya? Ya jelas bagaimana kita ketemu qabliyah ba'diyah kalau solat wajibnya kadada. Mendengar fadilatnya terlalu besar, tidak disentuh api neraka, dibangunkan rumah di surga. Oh berarti mengerjakan qabliyah ba'diyah saja, solat wajibnya ini pemikir yang terbalik pikiran. Modalnya pada 17 rakaat itu
17 rakaat pada 5 waktu. Dan 12 rakaat atau 10 rakaat adalah qobliyah ba'diyah yang menyertai itu. Artinya para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah tinggalkan ini. Sahabat itu kan manusia-manusia yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, apa kata Abu Bakar? Dengan tidak berani melangkah sesuatu yang di luar daripada kontrol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar berkata seperti itu? Takut menjadi orang yang mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah katakan dalam ayat 100 surah At-Taubah. Bismillah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar ila akhiril ayat. Ayat 100 At-Taubah menjelaskan bahwa surga itu akan dihuni oleh 3 golongan manusia. Adakah golongan yang keempat? Tidak ada. Golongan yang kelima, golongan yang ke-10? Tidak ada. Surga hanya dihuni oleh 3 golongan manusia. 3 golongan manusia yang akan menghuni surga. Tidak lebih daripada 3 golongan ini. Adakah 3 golongan itu sampai hari ini? Tidak. 3 golongan itu tinggal 1 golongan hari ini. 2 golongan wafat pada zamannya. Paling lama sahabat itu wafat tahun berapa? Kada sampai 100 Hijriah, 80 Hijriah, 70 Hijriah, 80 sekian Hijriah. Wafat para sahabat Nabi. Yang akhir dari kehidupan para sahabat, mereka berkumpul bersama Nabi lebih daripada 24.000 sahabat pada saat Hajatul Wada. Orang-orang yang masuk surga, orang yang pertama masuk Islam di kalangan kaum muhajirin. Adakah kaum muhajirin hari ini? Sudah wafat pada masanya. Orang yang masuk surga adalah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Ansor. Adakah lagi kaum Ansor hari ini? Sudah lama meninggal. Dan Ansor dan muhajirin sudah wafat pada zamannya. Golongan yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang akan masuk surga, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka itu? Muhajirin dan Ansor. Artinya apa para jamaah sekalian? Kita wajib mengikuti kehidupan sahabat itu. Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sahabat adalah orang-orang yang paling mulia. Dan kita tidak ketemu kemuliaannya sampai hari zaman. Akhir zaman, sampai hari kiamat. Hari kiamat nanti tidak ada ketemu lagi orang yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyuruh kita mengikuti sahabat itu siapa? Bukan Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hadis yang sahih, Nabi pun memerintahkan seperti itu. Kembali kepada tema kita. Inilah amal-amal yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merekalah yang meriwayatkan besarnya fadilat-fadilat sunnah yang dikerjakan, rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tapi kadang-kadang kita meninggalkan itu begitu tanpa ada beban. Kenapa? Karena fadilatnya bukan di hadapan kita. Fadilatnya tidak kelihatan hari ini. Kelebihan ibadah itu nanti kelihatan di mana? Di akhirat setelah kematian kita. Setelah kematian kita. Maka manakala ini digambarkan akan terjadi setelah mati, di sini kurangnya keyakinan. Berarti kurangnya iman kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kuat atau tidaknya kita memegang satu berita yang datang dari Nabi itu tergantung. Kuat atau tidaknya iman seseorang menyangkut tentang keimanan. Sahabat tidak bergeser sedikit pun karena imannya kuat. Setiap hari imannya bertambah. Kenapa sahabat itu jadi bertambah tiap hari? Karena tiap Al-Quran datang bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Quran turun 23 tahun berangsur-angsur. Artinya dari hari ke hari datang Al-Quran. Dari hari ke hari iman para sahabat itu naik. Pantas Allah katakan pengikut sahabat dengan baik, dan itulah yang akan mendapatkan indahnya surga. Walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang pertama
yang tidak disentuh oleh api neraka. Orang yang kedua, orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya gemar berinfak dan bersedekah. Infak sedekah adalah nilai ibadah yang tidak terhitung. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan sebiji kurma dengan dahsyatnya neraka. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah dengan neraka sekalipun kamu mampu memberi sebiji kurma. Luar biasa nilai sedekah itu. Sebiji kurma, ukuran kita hari ini apa sebiji kurma itu? Dan ini terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kaum Bani Amir di Madinah dengan pakaian yang sangat sederhana. Perut mereka datang dalam keadaan lapar. Pakaiannya diangkat ke atas, di bawah kelihatan, diturunkan ke bawah, di atas kelihatan. Hanya sehelai kain yang membalut sekujur tubuhnya. Tapi semangatnya tinggi. Datang menemui Rasul. Apa yang Rasul perintahkan kepada kami hari ini siap kami laksanakan. Artinya silahkan pakaian compang-camping sederhana. Tapi iman mereka luar biasa kuat. Nabi risau memandang kaum Bani Amir pada saat bergabung dengan kaum-kaum Ansar melaksanakan salat 5 waktu. Satu pemandangan yang drastis, yang lain pakaiannya rapi-rapi, tamu yang datang pakaiannya sedih-sedih. Maka begitu Nabi menatap mereka, Nabi berpaling kepada makmum dan Nabi berkata, membaca satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan kalian harus berpikir apa yang kalian hari ini lakukan harus bermanfaat besok. Artinya amal apapun yang dikerjakan yang pasti akan bermanfaat besok. Para sahabat dapat membaca apa yang Nabi sampaikan itu. Orang-orang Madinah berkemas untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tertinggal Rasul dengan tamu-tamu yang pakaian seadanya itu. Mereka kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah itu mereka datang ke Masjid Nabawi membawa pakaian-pakaian, makanan-makanan yang cukup. Sahabatnya yang datang dalam keadaan lapar dikasih makan sampai kenyang. Pakaiannya yang sedih melihatnya diganti dengan gamis-gamis dan pakaian-pakaian yang baru. Nabi berbahagia melihat itu, tapi menunggu-nunggu. Ada satu sahabat yang belum kembali. Satu sahabat yang belum kembali ke Masjid Nabawi. Setelah itu dia kembali sendiri pada barisan yang terakhir. Di tangannya ada beberapa biji kurma. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, infak ini yang saya bisa berikan karena ini yang ada di rumah saya." Para sahabat yang lain menatap kepada yang membawa beberapa biji kurma itu. Maka Nabi membangkitkan semangatnya. Yang namanya infak itu berapa kita mampu. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Sehingga Imam Ibnu Qayyim berkata, ahli infak itu jika mereka mengerti, maka yang berinfak itu pasti lebih bergembira daripada yang menerima infak. Hari ini yang kita tahu yang menerima itu bergembira. Karena pas duitnya kosong, datang dari tetangga, kemudian diambil, dicium-cium. Nih Pak Haji, pas banar pian nih memberi di rumah serba habis. Gembiranya luar biasa. Kata Ibnu Qayyim, yang memberi itu harus lebih bergembira daripada itu. Kenapa dia harus bergembira daripada itu? Karena infak yang dia berikan sebelum sampai kepada yang menerima, dia jatuh ke tangan Allah Rabbul Alamin. Dia kasihkan itu ke tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada yang menerima. Kenapa ini tidak berbahagia? Apa yang kita serahkan disambut Al-Malikul Muluk, raja segala raja. Tuhan kita yang Maha Kuasa, pemilik, pencipta, pemelihara alam semesta ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Umar bin Khattab, as-sadaqah tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu menghapuskan kemarahan Allah. Artinya, menurut hadis sahih ini, ahli sedekah itu pasti tidak dimarahi oleh Allah Ta'ala. Dengan sedekah, Allah tidak memarahi seseorang. Bagaimana Allah memarahi seseorang? Pada Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, haqqat limahabbati lil mutabadzilina fiyya. Dia benar-benar kucintai orang itu. Bagi orang yang berbagi karenaku. Dia berbagi kepada sesama lillahi ta'ala. Dia pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan zakat.
Manakala zakat maka ditetapkan dengan aturan hukum Islam. 2,5% zakat mal, 10% zakat petani tada hujan, 5% petani irigasi, punya kambing 40, zakatnya 1 kambing, punya unta 5, zakatnya 1 kambing jantan, punya sapi 30, zakatnya 1 sapi betina. Itu ditentukan oleh Allah. Presentasi zakat itu Allah yang menentukan. Beda dengan infak. Kalau kita infak, kita yang menentukan berapa jumlahnya. Yang kadang-kadang infak itu lebih besar daripada zakat. Lebih besar daripada zakat karena dia sekehendaknya dan distribusinya kepada siapa yang dia mau. Orang berinfak itu kan kemana dia memberikan. Zakat harus kepada 8 asnaf, 60 surah At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, terusnya. Tidak boleh bergeser zakat daripada 8 asnaf itu. Minimal salah satu daripada 8 asnaf. Tapi infak kemanapun yang berinfak ini mau membaginya. Dan itu adalah salah satu menghancurkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang berinfak ini satu yang perlu diperhatikan agar semangat infak dan keikhlasan dalam infak itu tidak pernah berubah. Jangan pernah melihat kepada yang menerima infak itu. Kadang-kadang kita diwaswasi, kita berinfak dengan kondisi seperti ini, sementara yang menerima harta yang kita berikan adalah orang yang mampu. Lalu longgar hati kita untuk memberi. Tidak, berbagi bukan kepada siapapun. Bukan kepada siapapun, kepada siapa saja sesama muslim. Itu arti berbagi. Tidak mampu, dan sebagainya. Berhak menerima itu. Kami beberapa tahun sebelum Covid kan tiap tahun berpuasa di Makkah, di Madinah, menyempatkan di sana. Sering terperangah yang berbukanya tajir-tajir semua di Masjidil Haram. Justru kurma itu datang dari Taif oleh petani asli. Yang datangnya mobil box tidak terlalu bagus mobilnya. Dipanggulnya, disahannya itu kurma, dibawa ke Masjidil Haram dalam barisan yang berbuka. Ini orang-orang kaya yang ikut makan. Tidak pernah bergeran dan tidak pernah longgar hati mereka. Setiap sesuatu yang berbagi, siapapun yang menerimanya tidak masalah. Paling kadang ini kan menjadi pegangan bagi kita. Kadang kita mau menyumbang ke masjid untuk buka puasa. Oh, sia-sia kita menyumbang. Nang bukaan di sana orang berduit. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Beda dengan zakat. Infak menjauhkan seseorang daripada dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah an Abi bin Abdurrahman ibn Jabarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktabarrat qadamahu abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Debu-debu yang menempel di kaki-kaki orang yang berjihad di jalan Allah taala, maka debu-debu itu menjadi perisai daripada dahsyatnya api neraka. Orang berjalan, apalagi jalannya padang pasir, mungkinlah tidak berdebu. Pasti berdebu. Dan debu itu perisai daripada dahsyatnya api neraka. Pernah seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang kedudukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Wahai Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat Nabi itu, dengan Umar bin Abdul Aziz? Kedudukan kebaikannya di antara yang dua ini, yang mana yang lebih baik? Ia memang beralasan. Yang bertanya mensejajarkan Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz yang hidup sekian lama setelah para sahabat. Karena apa? Dalam sejarah Muawiyah pernah apa? Pernah lama tidak masuk Islam dan lama memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang ini bertanya, merendahkan kedudukan sahabat itu. Abdullah bin Mubarak berkata, apa kata Abdullah bin Mubarak? Debu-debu yang masuk ke dalam lubang hidung Muawiyah di waktu dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada 1000 orang Umar bin Abdul Aziz. Jangan pernah rendahkan kedudukan sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mubarak, apakah Anda tahu pada saat Nabi mengucapkan
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap salat maka Muawiyah di belakang Nabi mengucapkan amin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada pada Umar bin Abdul Aziz. Artinya jika kita tidak mengerti tentang sejarah sahabat, tidak perlu kita berkomentar. Lebih-lebih komentar yang merendahkan nilai-nilai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena kedudukan mereka di sisi Allah adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW, murid asli dari Nabi adalah para sahabat. Dan Allah mentakdirkan murid-murid yang cerdas. Sahabat Nabi itu cerdasnya luar biasa. Bagaimana cerdas? Kalau hari ini mau abadikan sebuah kajian, taruh HP di depan kajian, picik buka rekamannya, kemudian dibawa ke rumah, didengar sambil guring, kadang-kadang terdahulu guring hanya habis itu kan ada sarana. Tapi apa sahabat Nabi itu dalam merekam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Abu Hurairah sebelum Nabi keluar dari rumahnya lama menunggu di samping pintu Rasul. Abu Hurairah ingin tahu kaki apa yang dilangkahkan Nabi keluar dari rumah. Bacaan apa yang dibaca oleh Nabi pada saat menginjakkan kaki keluar dari rumah. Ini semua dicatat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kecerdasan sahabat luar biasa. Tidak satu pun tersembunyi dan tertutup dari kehidupan ibadah Nabi, cara ibadah Nabi sampai kepada kita. Sampai jenggot Nabi bergoyang-goyang di waktu membaca bacaan salat, itu pun tidak terlindung daripada kita. Tidak terlindung daripada kita. Maka kenapa pada saat saya ditanya waktu kajian di Landasan Ulir, Ustaz, kenapa yang diikuti itu sahabat? Kenapa tidak mengikuti Nabi langsung? Di waktu kita membaca ayat 100 surah At-Taubah, bismillah. Allah menyuruh mengikuti sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bisa, ini perintah dari Allah Ta'ala. Orang yang mengikuti sahabat itu dengan baik akan masuk surga, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa tidak mengikuti Nabi? Nabi adalah figur yang diikuti. Sahabat figur-figur pengikut setia. Artinya dari masa ke masa tidak akan menemukan kesetiaan melebihi kesetiaannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sehingga ini terjadi kepada kehidupan sahabat dan kehidupan orang yang mau berjihad mengikuti cara jihadnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debu-debu yang menempel di kakinya, di gamisnya, di bajunya pada saat dia berjihad itu adalah tameng, perisai daripada dahsyatnya api neraka. Jamaah sekalian, siapa lagi yang tidak disentuh api neraka? Paling tidak kalau kita mengetahui satu persatu, paling tidak mudah-mudahan 1 atau 2% masuk kepada kita. Karena tidak ada di antara kita yang tidak mau dimasukkan ke surga. Pada saat seseorang berkata, oh tesar saja aku dimasukkan ke surga, kada apa-apa, kada ke surga. Itu omong kosong yang kada berarti. Semua orang menginginkan surga. Kesenangan dunia yang tidak bisa dibayangkan dengan kesenangan surga. Ini aja sudah diperebutkan sampai mati-matian. Pada saat ditanyakan tentang surga, mau tidak masuk surga? Berkata tidak mau masuk surga. Ini omongan yang kada berarti. Semua seseorang ingin masuk surga. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ma min abdin muslimin. Ma min abdin muslimin. Seorang hamba yang Islam, mukmin yang beriman, yakhruju min ainaihi, yang keluar dari matanya, dumu'in, air mata. Seseorang hamba Allah yang beriman yang menangis, keluar air matanya. Wa in kana misla ra'siz dzubab, sekalipun air matanya itu tidak beras, tapi menempel seperti kepala lalat. Kada banyak. Beda kan kadang-kadang nambah hari-hari menangis sampai basah pipi, itu pun tangisannya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 tetesan yang tidak pernah disentuh api neraka, tetesan air mata dan tetesan darah di waktu dia gugur pada syahid. Tapi tetesan air mata yang seperti apa? Tetesan air mata yang keluar di waktu dia takut kepada Allah Ta'ala. Rajulun zakarallah khalian wa atat ainah. Seorang laki-laki duduk di tempat yang sepi,
Kemudian meleleh kedua air matanya. Kenapa dia meleleh air mata? Menengok 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun yang lewat. Begitu bejat perilakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak kurang-kurangnya Allah memberi rezeki pada saat dia dalam kondisi durhaka kepada Allah taala. Teringat itu, pada satu saat meleleh air matanya dan dia berharap Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa itu. Air mata ini yang dimaksud, yang tidak disentuh oleh api neraka. Sekalipun kata Nabi tidak terlalu deras air matanya, setimpal dengan sebiji dengan kepala lalat. Apa? Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. La yajunnar rajulun bakat min khasyatillah. Tidak akan disentuh oleh api neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan mungkin akan masuk neraka begitu. Seperti tidak mungkinnya air susu yang sudah keluar untuk masuk lagi ke dalam payudaranya. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, lembutkan air mata kita. Rasul memberikan tip-tip agar mau menangis. Agar mau menangis kita pada saat berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga, tentang neraka, biar basah pipinya, menangis. Ada tipnya yang Nabi ajarkan. Karena kalau kena jalannya, air matanya beku pada kondisi seperti itu. Bagaimanapun cerita dahsyatnya neraka, bagaimanapun cerita nikmatnya surga, tidak bergerak air matanya, kada keluar, beku. Pada saat kondisi lain, 3 hari kada berduit, menangis juga. Artinya tangisannya bukan karena takut kepada Allah. Tangisannya habis duit. Akhirnya habis duit. Ini bukan tangisan ini yang dimaksud. Tangisan pada saat dia merasa diri ini sadar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. "Fa innallaha qad harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan seseorang itu daripada neraka. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di waktu dia zikir, dia berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang mulia. Satu kalimat yang memisahkan manusia daripada kekufuran kepada Islam. Dan kalimat itu yang diperintahkan kepada kita untuk dibaca sampai akhir hayat. Bahkan di akhir hayat pastikan seseorang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini merontokkan segala paham-paham kemusyrikan masa lalu. Kalimat ini menghilangkan bahwa dia seorang Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Seseorang bertanya kepada ustadznya, bagaimana ustadz dia ahli maksiat? Kemudian dia setelah mati mampu mengucapkan la ilaha illallah, apa dia masuk surga? Kenyamanan hijabnya. Dia tidak mendalami apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena dengan kalimat itu habis segala keburukan masa yang lalu. Jangan pun dia seorang penjahat, jangan pun dia seorang ahli maksiat, seorang kafir sekalipun Yahudi atau Nasrani, kemudian mati di penghujung kematian dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka waktu itu seperti bayi yang baru lahir. Dan ini yang perlu kita ingatkan. Dan zikir itu setiap kesempatan bagus untuk kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dengan berbagai macam bentuk zikir-zikir sunnah. Kenapa orang katakan demikian? Karena hari ini banyak sekali ahli-ahli zikir yang belum mengontrol dari zikir yang dikumandangkan. Apakah itu pernah diajarkan oleh Nabi kepada kita? Apakah itu pernah diajarkan Nabi kepada kita? Astaghfirullahalazim, jelas itu diajarkan oleh Nabi. Astaghfirullah wa atubu ilaik, jelas itu diajarkan oleh Nabi. Astagfirullah, 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 itu diajarkan oleh Nabi. Tapi ini jarang kita mendengar dikumandangkan. Justru yang sering kita dengar dikumandangkan dengan berdendang-dendang sambil santai. Astagfirullah Rabbal Baroya. Ulun belum ketemu ini hadisnya, sumbernya di mana.
Tapi asik kan? Asik. Sama memang kalimatnya, ada di ujungnya yang berbeda. Tapi zikir yang dimaksud adalah zikir yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengumandangkan zikirnya sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah. Zikirnya dari Nabi, petunjuk berzikirnya dari Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsik, di dalam hatimu. Kata ulama, minimal apabila dia berkata dalam zikir itu, maka dia yang mendengar, tidak perlu orang lain. Dan zikir yang boleh dikumandangkan dengan suara yang lantang hanya dua. Yang pertama, takbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jangan bergegamatan. Itu harus menyenyaringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, zikir yang diperintahkan untuk dikumandangkan, untuk dikeraskan suaranya adalah talbiyah. Talbiyah menuju kota Makkah pada saat kita mengambil miqat. Dimanapun tempat kita mengambil miqat. Di Dzulhulaifah, di Ja'rana, dan di mana tempat pengambilan miqat. Maka kita mengumandangkan talbiyah dengan suara yang keras. Bahkan Jibril alaihissalam membimbing, membawa Nabi mengumandangkan talbiyah dengan suara yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Begitu jelas sunnahnya talbiyah, itu ada aja. Orang kita benuane nang digantinya rasa muyak labbaik Allah, digantinya lawan salawat badar. Di bis orang bertalbiyah sidin salawat badar. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit pun ulun kadang mengatakan itu satu kesalahan fatal, tapi kalau kita perlu teliti, itu tidak pernah dikatakan dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bulat, iman yang kuat kepada Allah. Iman yang tidak pernah dicampur dengan apa? Dengan kezaliman, dan itulah keamanan. Manusia yang aman dunia dan akhirat, kajian sebelumnya malam Kamis kemarin adalah alladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman ini apa dimaksud? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ayat surah Luqman ya. Inna syirka la zulmun azim. Seseorang yang beriman tidak pernah mencampur adukkan imannya dengan kemusyrikan, dan inilah yang aman di dunia dan aman di akhirat. Yang kedua, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang merasakan nikmatnya iman. Salasun man kunna wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 macam yang apabila dipraktekkan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan iman. Apa 3 macam itu? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul dicintainya lebih daripada segala-galanya. Nyaman kita sebut, Pak, oh kita harus cinta Allah di atas daripada segala-galanya. Prakteknya sangat sulit. Sangat sulit. Allah tidak pernah melarang kita mencintai apa yang ada di sekeliling kita. Surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, kerabat keluargamu, harta yang kamu miliki, usaha yang kamu takuti kebangkrutannya, rumah luas di mana kamu tinggal, 8 macam ini, kata Allah, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah. 8 macam ini lebih kamu cintai daripada mencintai Rasul, lebih kamu cintai daripada mencintai jihad. Fatarabbasu, tunggu, kata Allah. Tunggu, Allah akan berikan satu keputusan yang mengecewakan kita. Kenapa? Maka para ulama menyebutkan, waktu kami belajar tafsir Jalalain di Martapura tahun 70-an, almarhum guru kami Kiai Muhammad Rasyad menyebutkan ayat ini adalah surat cinta dari kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala.
Ayat 100 surah At-Taubah itu kata beliau surat cinta dari Allah. Karena Allah tidak ingin kecintaan kepada Allah itu ditaruh di bawah daripada yang 8 macam. Tapi Allah juga tidak melarang 8 macam dicintai. Allah tidak melarang. Silahkan anak mencintai bapaknya. Silahkan suami mencintai istrinya, mencintai kerabatnya, mencintai usahanya, mencintai hartanya, mencintai rumahnya. Tidak dilarang. Ayat ini bukan larangan, tapi Allah menginginkan cinta kepada Allah taruh di atas daripada segala-galanya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai sesuatu dan mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak apa yang dapat disampaikan. Padahal tadi berjanji ada tanya jawab, Bang. Tapi waktu Isya kita sampai. Nah, Bapak dari Pinakaring jawab untung sudahlah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.